Halo Sobat Tama, kembali lagi bersama dengan Hizkia Dias di dalam acara Tama Talk episode yang ketiga. Nah, yang di episode yang lalu kita sudah berbicara soal leadership, tapi bersama dengan Bapak GM Telkomaksis Malang, yakni Bapak Rano. Nah, Leaders Talk kali ini kita akan membahas tentang leadership tentunya, di mana narasumber kita pada siang hari ini juga seorang manajer yang sudah lama berkecimpung di dunia pekerjaan. Nah, tentunya siapa dia? Ini dia Bapak Jalal. Selamat sore, Bapak. Sore, Mas Hizkia. Salam oke dong. Oke, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Puasa hari ini, Pak? Tetap puasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah. Saya juga hari ini tidak puasa, Pak. Wow, enggak apa-apa, itu suatu karunia bisa puasa di dalam bulan puasa. Oke, Pak Jalal, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih. Apakah perlu perkenalan? Oke, mungkin sedikit perkenalan nih Pak, profil dari Pak Jalal. Silakan Pak. Oke, jadi gini. Nama sudah disebut ya. Yes. Nama lengkap Pak? Nama lengkap. Yeah. Nama lengkap Muhammad Jalal Sayudi. Ya. Oke, baik. Jadi saya seperti disebutkan tadi ya sudah lama berkecimpung di Telkom ya, yes. Telkom Group bisa. Jadi 32 tahun saya itu ada di Telkom. Ya. Kemudian setelah saya purna bakti dari Telkom, saya di rehire ke TA mulai tahun 2019. Jadi 4 tahun ya, 32 tahun ditambah 4 tahun. Mungkin lebih lama saya bekerja daripada lahirnya Mas Hizkia. Iya betul Pak. Wah, ternyata lama sekali ya Pak ya? Iya. 36 tahun ya 36 totalnya. tahun. Oke, baik Pak. Nah Pak, pada kali ini kan kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam dunia pekerjaan, yakni leadership Pak. Menurut Pak Jalal sendiri, leadership itu apa sih Pak? Ya, ini leadership itu kan suatu seni Mas ya, suatu seni yang harus dimiliki ya, baik kita secara individu ya maupun kita pada saat mempunyai pasukan yang harus kita pimpin. Yes. Ya, itulah leadership. Bahkan ada disampaikan kalau dalam Islam itu ya seseorang itu adalah menjadi leader bagi dirinya sendiri. Bagi dirinya sendiri aja dia menjadi leader, apalagi kalau dia diberi amanah untuk memimpin tim. Yes. Ya. Karena dia menjadi pimpinan bagi timnya, makanya dia harus bisa ya pertama dia bisa menentukan tujuannya dulu. Yeah. Mau saya bawa kemana sih tim saya ini ya. Yang kedua ya caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana untuk menuju mencapai tujuan itu ya. Kemudian yang ketiga ya dia juga harus bisa memberikan motivasi ya, ya bagi anggota timnya. Ya. Kemudian juga harus bisa menjadi inspirasi bagi anggota timnya. Ya. Oke. Itulah sebenarnya leadership itu. Leadership ya. Tadi sudah dijabarkan ya, Sobat Tama, apa arti leadership sesungguhnya? Versi Pak Jalal. Versi saya, ya versi. Pak Hizkia pengen tanya sedikit lagi nih. Selama 36 tahun bekerja, tantangan terberat apa sih Pak? Oke. Jadi sebagai seorang leader gitu. Betul. Ya. Jadi gini, bekerja itu tantangan terberat itu bagaimana kita melit orang, ya, memanage orang, ya, itu tantangan terberat. Ya, kalau yang terkait dengan benda, ngatur benda itu gampang, ya ngatur benda. Kursi, ya kalau kita pindahkan ke sini, ya dia pasti akan pindah. Tapi kalau orang kita pindahkan ke sini, ya kalau orang ini tidak nyaman, kita noleh dia pindah lagi. Nah, makanya itu ya kenapa ya leadership ini sangat perlu dimiliki oleh para pemimpin yang ada di lingkungan kita. Ya, itu paling sulit. Paling sulit ya Pak. Ya. Nah, cara mengatasinya seperti apa Pak? Kan biasanya kita kan apalagi kalau orangnya kayak saya gini tipenya kan orangnya perasa Pak. Ya. Jadi misalnya kalau
sudah di posisi atas tuh kayak, duh sungkan nih mau negur dia. Padahal dia kan kalau secara struktural itu kan di bawah kita. Nah, gimana Pak cara mengatasi ya mungkin rasa sungkan ataupun rasa-rasa yang tidak mengenakan gitu gimana Pak? Itulah makanya bisa dibilang leadership itu karena mengatur orang, ya sehingga ya pendekatan setiap ke masing-masing orang itu akan berbeda. Seorang leader, cara bagaimana kita menjadi leader yang baik, ya pertama, memang ada orang yang dicetak sejak lahir, ya dia itu punya bakat leadership yang kuat, ya. Tetapi itu tidak cukup, harus ada pelatihan-pelatihan, banyak belajar, banyak membaca, ya. Sehingga keterampilan leadership ini akan terasah. Ini ada saya contoh nyata ya. Ini bukan leadership tapi terkait dengan bakat dan latihan. Ya. Kalau di dunia sepak bola ya, dunia sepak bola ini karena kita lagi tren ini PSSI gagal menjadi apa tuh tuan rumah lah. Oke Pak. Ada dua persaingan di sepak bola itu antara Messi dan Ronaldo. Oke. Nah, Messi ini kalau seorang leader itu tercipta sejak lahir. Dia punya talenta sebagai sepak bola top. Di leadership pun begitu, ada orang yang sejak lahir sudah punya talenta untuk memimpin. Tapi Ronaldo, Ronaldo ini orang yang menjadi top karena dia etos kerja yang luar biasa, latihan yang luar biasa. Betul. Ya, makanya ada yang statement gini, Messi ini kalau punya etos latihan, etos kerja seperti Ronaldo, dia akan memenangkan seluruh Ballon d'Or. Nah itu. Jadi seperti itu gambarannya. Jadi kalau untuk orang yang tidak punya talenta leadership, ya harus banyak berlatih, banyak membaca, banyak belajar. Gitu ya Pak. Itu Mas. Ya itu tadi sudah dijabarkan ya. Training yang keras akan mengalahkan yang namanya bakat. Tapi Pak Jalal sendiri tipe orangnya gimana Pak? Kalau Hizkia lihat sih kayaknya ini apa ya? Nggak introvert ya, lebih ke sanguin ya Pak. Maksudnya ceria. Ya itu ya. Jadi saya tuh kadang-kadang juga heran ya. Ada heran. Jadi kita itu kalau sudah orang itu kan ada orang yang memang tercipta ekstrovert, ada yang introvert. Tapi masing-masing tipe itu tidak menghalangi orang untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin tidak harus ekstrovert. Ya. Teman-teman introvert pun bisa menjadi pemimpin. Yang penting dia sadar pada saat kapan dia harus di depan pasukan, ya dia nggak boleh diem saja. Karena dia harus memimpin pasukannya. Gitu ya Pak ya. Ya, sifat-sifat kepemimpinan itu sebetulnya ya sangat beragam ya. Bahkan gini, kalau di Jawa itu ada ada sifat-sifat kepemimpinan yang dibilang hasta berata. Nah, hasta itu 8 ya, berata itu perilaku. Seorang pemimpin itu harus bisa menjadi seperti matahari loh, matahari. Seperti matahari, oke. Matahari itu panas, ya memberi semangat. Kemudian harus bisa seperti bulan. Bulan mungkin. Oke. Cahayanya nggak panas, tapi bisa menerangi. Iya, betul. Kemudian harus bisa seperti bintang, ya, menjadi petunjuk bagi yang lain. Kecil cahayanya nggak terang, tapi dia bisa menjadi kompas, petunjuk. Laut, melihat bintang, dia tahu arah. Kemudian harus bisa seperti angin, angin, ya seperti angin, ya memberikan energi bagi pasukannya. Kemudian harus mempunyai sifat seperti bumi. Nah, bumi itu memberikan kehidupan. Memberikan kehidupan. Kemudian bisa seperti api. Ya, api memberikan semangat juga, menyala-nyala, ya, tapi bisa terkendali. Apalagi tadi yang belum, seperti samudra, seperti lautan. Ya. Apapun yang masuk ke dia ditelan, ya, tapi tetap tenang. Ya. Udah 8 belum tadi? Kurang 1 Pak. Kurang 1 tadi apa ya? Tadi matahari, bulan, angin, terus bintang, lautan,
terus api, apa lagi satunya? Satunya samudra. Samudra, kurang satu, Pak. Kurang satu? Iya kan, 8 kan? Waduh, ini yang satunya masih bingung saya. Udah, nanti yang satunya kita cari lah. Ya, tapi itu analogi yang benar-benar bisa diterapkan di dalam kepemimpinan ya Pak? Iya. Dan Pak Jalal sudah, apakah sudah menerapkan itu semua? Ya, secara tidak sadar, mungkin ya sudah seperti itu ya. Ya. Tapi pernah nggak sih Pak mengalami yang namanya dipimpin dalam tanda kutip itu pemimpin yang gagal, pernah nggak sih Pak? Menurut Pak Jalal? Selama bekerja? Ya alhamdulillah ya, saya selama bekerja itu merasa tidak pernah dipimpin oleh orang yang gagal. Ya. Karena apa? Karena di kita dalam memilih seorang pemimpin ya, di institusi itu pasti sudah dilakukan saringan-saringan. Sehingga orang yang ditunjuk di sana pasti orang yang sudah capable. Sudah capable. Banyak pemimpin-pemimpin yang mungkin anak buahnya itu merasa pemimpin itu bukan pemimpin yang tepat. Ya. Tapi sebetulnya nggak seperti itu juga. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu juga. Hanya mungkin caranya saja yang kurang cocok bagi seseorang ini tadi. Itu. Tapi yang pasti pemimpin-pemimpin yang terpilih itu sudah pasti capable ya Pak? Capable. Oke, kalau Pak Jalal sendiri melatih leadership-nya gimana Pak? Apakah dengan mungkin latihan di rumah atau bagaimana? Atau mungkin ikut seminar-seminar gitu Pak? Kalau saya cenderung membaca Mas. Membaca. Oh iya, baik. Jadi kalau membaca itu mungkin kalau kita membaca buku-buku leadership langsung kan kadang-kadang membosankan. Membaca biografi orang-orang besar. Membaca biografi orang-orang besar. Itu salah satu cara melatih leadership yang bagus. Contoh, kita membaca bukunya Nelson Mandela. Nelson Mandela. Membaca bukunya Mother Teresa. Ya. Okay. Banyak buku-buku yang luar biasa. Bahkan kalau di Indonesia saya pernah membaca riwayatnya Pak Harto. Itu walaupun ada sisi negatifnya, banyak juga sisi positifnya yang bisa kita gunakan dalam leadership ya. Satu role model siapa Pak? Kalau role model yang saat ini saya sangat kagumi. Di mana? Indonesia. Yang paling Pak Jalal kagumi siapa Pak? Kalau saya paling kagumi yang jelas ya, karena saya Muslim saya itu sangat kagum dengan role model leadership-nya Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan nih. Ada satu contoh ya. Jadi Nabi Muhammad itu dia pada saat Islam mulai berkembang dia itu memimpin banyak sekali kabilah-kabilah, suku-suku yang di Arab sana. Mereka itu sebetulnya saling bersaing. Dan ada satu peristiwa yang menurut saya itu suatu terobosan menunjukkan sifat leadership yang luar biasa. Jadi begini, pada saat Ka'bah Baitullah itu direnovasi itu ada satu batu Hajar Aswad yang harus diletakkan karena itu suatu batu yang istimewa. Para suku-suku ini berebut, saya yang meletakkan. Kemudian para suku itu sepakat, sudah kita serahkan Nabi Muhammad saja yang meletakkan batu itu di tempatnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu membentangkan kain yang besar, batu itu diletakkan di tengah, kemudian seluruh kabilah yang awalnya berebutan itu diminta untuk memegang pinggiran kain ini. Dibawa ke tempatnya, sampai di sana beliau yang mengambil, meletakkan. Sehingga apa? Seluruh suku ini merasa menjadi tim yang berperan dalam meletakkan batu ini. Ini hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi itulah esensi leadership. Itu Mas. Luar biasa ya, itu contoh nyata ya Nabi Muhammad. Oke, pertanyaan berikutnya Pak, ini seputar tips-tips versi Pak Jalal nih, bagaimana nih menjadi seorang leadership yang baik.
Oke, ya kalau leadership yang baik di lingkungan Telkom Akses ya, di lingkungan Telkom Akses. Karena kita di lingkungan Telkom Akses, ya kita harus selalu related ya dengan akhlak. Nah, perilaku akhlak. Ya, pertama amanah, ya kompeten, ya harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif ya. 6 perilaku itu sebetulnya kalau diterapkan dengan sungguh-sungguh dengan konsisten itu akan menjadi seorang leader yang luar biasa. Ya, itu. Kemudian karena yang kita kelola orang ya kita juga harus paham ya karakter masing-masing orang. Tidak bisa satu orang diperlakukan dengan cara yang sama dengan orang yang lain. Yang seperti itu. Kemudian dalam menjadi pemimpin itu ya itu ada pomio yang bagus itu. Yang dulu pernah biasanya disampaikan oleh Pak Arief Yahya, itu CEO Telkom yang dulu. Jadi lead by heart, manage by head. Nah, pada saat kita berkorelasi dengan orang, ya itu kita harus menggunakan hati kita. Tapi pada saat kita memanage pekerjaan, nah kita menggunakan otak kita. Itu sesuatu yang luar biasa bagi saya. Ya, itu Mas Rizky. Baik, itu ya ketiga tips dari Pak Jalal untuk kita sebagai nanti bekal kita untuk menjadi leadership di kemudian hari. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan khusus Pak? Terakhir, untuk teman-teman Sobat Tama. Teman-teman ya, jadi gini. Tadi udah disampaikan di depan bahwa kita adalah leader bagi diri kita sendiri. Ya, oleh sebab itu, ya bagi teman-teman ya diharapkan selalu meningkatkan kapabilitasnya, skillnya, ya untuk memimpin. Ini ada sedikit joke ya. Ya. Betapa beratnya seorang pemimpin. Ya. Pemimpin itu bisa kita bilang sebagai atasan ya, sebagai atasan, sedangkan yang dipimpin itu sebagai bawahan. Ya. Kita itu atasan tanpa bawahan, itu memalukan. Ya. Coba kita ya keluar pakai atasan tok, nggak pakai bawahan. Nah itu kan memalukan itu. Tapi kalau kita pakai bawahan tok tanpa atasan keluar, nah kita nggak terlalu malu sebetulnya ya. Ya, itulah sebetulnya betapa beban pemimpin itu betapa sangat berat. Ya. Kemudian khusus di Telkom Akses ya, teman-teman leader terutama tidak ada, yang lain tuh dinamakan pakai manajer Mas. Ya. Yang pakai leader itu kan TL aja. Nah, itulah menunjukkan betapa TL itu adalah soko gurunya operasional di TA. Makanya saya berharap teman-teman TL itu mempunyai power yang luar biasa dalam memimpin pasukannya. Ya itu aja. Baik. Oke. Terima kasih Pak Jalal. Tips yang sangat luar biasa. Tadi dapat sedikit jokes ya. Tentang atasan dan bawahan. Terima kasih juga untuk tips-tips yang sudah diberikan kepada kita semua. Saya harap Tama Talk episode kali ini juga bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua menjadi next leader yang luar biasa. Oke? Sampai bertemu lagi di episode Tama Talk berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.